lagi sama aku Nisa Hoirina. Di video kali ini aku akan membahas 5 istilah-istilah yang sering salah kaprah di masyarakat Indonesia. Salah kaprah sendiri bukan berarti aku menyalahkan, tapi ini sudah menjadi budaya atau kebiasaan masyarakat Indonesia, sehingga kita sebagai pelaku usaha di bidang fashion ataupun kita sebagai yang sudah paham tentang fashion mempunyai kewajiban untuk mengkampanyekan istilah-istilah fashion secara benar. Oke, langsung aja kita bahas ya. Istilah yang pertama adalah lengan bishop. Lengan bishop sendiri sering disebut oleh masyarakat Indonesia dengan sebutan lengan puff, lengan balon, ataupun lengan gelembung. Padahal nama yang benar adalah lengan bishop. Kalau dalam bahasa Inggris kita searching di Google Translate bishop, yang ketemu adalah artinya gajah. Memang istilah fashion dan istilah bahasa Inggris tidak bisa diketemukan karena mempunyai makna dan arti yang berbeda-beda walaupun kata-katanya sama, walaupun ejaannya sama. Nah, lengan bishop sendiri biasa dipakai untuk gaun ataupun blus dan juga mempunyai arti lengan yang panjangnya sampai siku ataupun sampai ujung lengan dengan kerutan di ujung lengan. Nah, kerutannya itu berbentuk gelembung. Kemudian lengan bishop sendiri sudah ada sejak abad ke-19 dan populer sejak abad itu sampai sekarang. Aku punya gaun atau punya blus yang menggunakan aplikasi lengan bishop. Aku akan menunjukkannya sebentar ya. Tara, ini dia gaunnya, dimana ini adalah blus yang dalamnya ini aku pakai dress putih gitu. Nah, untuk blus ini menggunakan lengan bishop, yaitu menggunakan kerutan di ujung lengan. Kamu bisa lihat, jadi kalau misal nanti kamu mempunyai produk dengan lengan seperti ini, atau kamu menemui produk dengan lengan seperti ini, jangan bilang ini lengan puff, lengan balon, ataupun lengan gelembung, tapi sebutlah dengan istilah lengan bishop. Istilah yang kedua yang sering salah kaprah adalah pleat skirt. Nah, pleat skirt sendiri ejaannya adalah PLEATS spasi SKIRT yang artinya rok yang berlipit-lipit. Sedangkan masyarakat Indonesia menggunakan istilah pleat skirt ke dalam sesuatu yang berlipit-lipit, contohnya seperti ini. Ini aku punya gaun dengan lipit atau pleats di ujung lengan. Masyarakat Indonesia biasa menyebut ini, lipitan ini sebagai pleat skirt. Nah, pleat skirt sendiri pun tidak hanya diterapkan di rok ataupun di ujung lengan, bisa juga di kulot ataupun di ujung rok dan juga di bagian-bagian busana lainnya. Jadi, pleat sendiri artinya adalah teknik menjahit dalam suatu pembuatan busana dengan teknik dilipat secara bolak-balik ataupun secara searah yang dimatikan dengan cara menyetrika ataupun menjahitnya. Gaun atau busana dengan teknik pleat sendiri kalau dipakai itu akan anggun, cantik, dan feminin. Dan tentu saja teknik-teknik pleats ini sangat long lasting, yaitu sudah dipakai sejak dulu sampai sekarang pun masih sering diaplikasikan di bagian-bagian busana. Biasanya teknik pleats ini adalah lipitan atau lipatan yang memang dipermanenkan. Jadi kamu lihat ya yang di ujung lengan ini adalah lipitan yang kalau misal dicuci ataupun dipakai tanpa disetrika pun tetap permanen seperti ini karena dia dipres atau dimatikan dengan teknik jahitan atau dimasukkan ke dalam jahitan lengan ini. Jadi kalau kamu menemui gaun ataupun rok ataupun kulot yang mempunyai pleats seperti ini, jangan sebut ini pleat skirt, tapi sebutlah ini pleats, oke? Kemudian yang ketiga adalah motif tartan. Nah, masyarakat Indonesia sering menyebut motif tartan dengan istilah motif kotak-kotak. Iya, memang benar motifnya kotak-kotak. Tapi lebih benar lagi kita menyebutnya motif tartan. Nah, untuk motif tartan sendiri itu adalah motif kotak-kotak yang berasal dari Skotlandia. Motif kotak-kotak dari tartan ini biasa digunakan untuk menunjukkan identitas suatu golongan di Skotlandia. Nah, sejak Perang Dunia yang kedua, motif tartan ini menjadi sangat populer, apalagi pada tahun 1980 sejak diperkenalkan oleh desainer, yaitu celana motif tartan, dan juga sering diaplikasikan oleh para desainer menjadi koleksi baju musim dingin. Makanya kalau kita lihat coat ataupun blazer-blazer ataupun jaket-jaket musim dingin itu kebanyakan menggunakan motif tartan. Kalau kamu mempunyai koleksi baju dengan motif kotak-kotak, jangan sebut itu motif kotak-kotak, tapi sebutlah dengan motif tartan. Istilah yang keempat adalah ruffle. Masyarakat Indonesia biasa menyebut ruffle ini adalah rumbai-rumbai atau kerut-kerut.
Tapi alangkah lebih baiknya kita menyebutnya dengan istilah ruffle. Ruffle sendiri adalah sebuah bahan dekoratif atau bahan hiasan yang dikerut ataupun dilipit kemudian ditempel di sisi ataupun di pinggiran yang berfungsi untuk menciptakan gelombang sehingga bisa berfungsi untuk hiasan. Nah, di sini aku punya contoh dress yang menggunakan teknik ruffle atau menggunakan hiasan ruffle pada ujung atau pada sisi dari dress ini. Nih kamu bisa lihat. Ini aku angkat ya biar kelihatan. Di sini ada kerut-kerut ataupun rumbai-rumbai. Maka kalau kamu lihat atau kamu punya koleksi seperti ini, jangan sebut ini kerut ataupun rumbai, tapi sebutlah dengan istilah ruffle. Kamu bisa lihat ya di sini. Ini ada ruffle yang melingkar dari atas dan juga bawah, melingkar dari depan ke belakang. Yang kelima adalah istilah jeans. Masyarakat Indonesia sering menyebut celana jeans yaitu sebagai celana Levi's. Sedangkan Levi's itu adalah sebuah merek. Maka kita sebagai para pelaku bisnis di bidang fashion, usahakan kita menyebut celana Levi's yaitu adalah celana jeans. Jeans sendiri mempunyai sejarah yang cukup panjang, di mana awalnya celana jeans ini berasal dari nama salah satu pelabuhan di Italia yaitu jeans. Dan awalnya celana jeans ini dipergunakan untuk para penambang yang membutuhkan celana yang kokoh, kuat, dan tidak mudah robek, sehingga sangat nyaman digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan kasar. Kemudian pada tahun 1850 diperkenalkan oleh Levi Strauss di San Francisco, California sebagai celana untuk para penambang emas. Kemudian 1950 celana jeans menjadi sangat populer di Amerika Serikat dan diolah menjadi berbagai desain celana. Ada yang cuttingan baggy, kemudian cuttingan cutbre, dan juga ditambahkan stretch atau yang melar, dan juga ditambahkan bordiran-bordiran tertentu di celana tersebut. Dan sampai sekarang pun celana jeans sangat diminati, bahkan sudah sangat berkembang. Ada yang menjadi celana, kemudian kulot, jaket, blus, ataupun tas, ataupun sepatu. Jadi kalau kita sebagai pelaku bisnis fashion, ataupun kita yang tahu tentang fashion, jangan sampai menyebut celana jeans ini celana Levi's, tapi sebutlah dengan sebutan celana jeans. Ini aku punya contoh celananya. Nah, di sini aku punya contoh celananya. Nah, celana jeans sendiri sekarang udah berbagai macam warna, ada mulai warna putih, biru navy, dan juga biru klasik seperti ini atau biru indigo. Dan yang paling long lasting menurut aku yang warnanya seperti ini. Ini baru warna jeans banget gitu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan kita sebagai pelaku usaha di bidang fashion atau kita sebagai yang tahu tentang fashion wajib mengkampanyekan istilah-istilah fashion dengan benar ke masyarakat Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.